ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari kita memuji Allah dengan bersama-sama mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, baik itu adalah nikmatul haya, nikmat kehidupan, nikmatul iman, nikmat keimanan, nikmatul istiqlal, nikmat kebebasan, sehingga hari ini kita berada di kota Madinah Al-Munawwarah untuk melakukan city tour, mengikuti nafatilas perjalanan. Untuk lebih lancarnya perjalanan ini, mari sama-sama kita membaca doa safar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Bismillahi majraha wa mursaha, inna rabbi laghafurur rahim. Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billah al-aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu jemaah sekalian, Ustaz Ucup yang kita banggakan. Ustaz Ucup itu Bapak Ibu pengantin baru ya. Jadi masih ada plastiknya itu ya. Cuma dengan Ustaz Ageng dan asli. Bapak Ibu, kunjungan kita ke Madinah Al-Munawwarah ini yang pertama akan kita lakukan ke Masjid Quba. Apa Bapak Ibu sudah pada berwudu semua? Alhamdulillah. Nah, kemarin berapa ya? Tetapi Rasulullah Muhammad SAW sangat mencintainya, oleh karena kalau beliau mengumandangkan azan itu betul-betul sahdu ya. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kota Madinah, maka dia mampir ke perkampungan Quba ya. Disitulah beliau membangun Masjid Quba. Jadi Bapak dan Ibu, masjid yang pertama kali dibangun oleh Rasulullah bukan Masjid Nabawi, tetapi Masjid Quba. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa keutamaan Masjid Quba? Keutamaan Masjid Quba itu tidak lain dan tidak bukan oleh karena penduduk Madinah itu merasa cemburu dengan penduduk Mekah. Ya, penduduk Madinah itu berkata, ya Rasulullah, bagaimana kami ini penduduk Madinah? Penduduk Mekah itu bisa umroh anytime, setiap waktu, ya kan? Kami ini terkendala jarak, ya, terkendala dengan biaya. Bagaimana ini ya Rasulullah? Maka kata Nabi, siapa yang berwudu dari hotel dan rumahnya, kemudian salat sunat 2 rakaat di Masjid Quba, akan dapat 1 pahala umroh ya. Tapi jangan. Nah, sesungguhnya Bapak dan Ibu, waktu yang disiapkan Ustaz Ucup berapa menit Ustaz? Ya, 30 menit. Ya, sebenarnya sih 30 menit itu lama. Ya, banyak itu ya. Nah, salatnya itu tidak sampai 10 menit. Yang lama nanti itu adalah belanja. Ya. Ini ada bocoran sedikit ya. Nah, di Masjid Quba ini ada yang jual ya sejadah. Nah, ini untuk imam masjid ya, karena dia tebal dan dibawanya itu pakai apa namanya, rem-rem, ring-ring kecil itu yang
bulat-bulat, jadi nggak licin ya. Nah, kalau kita beli itu Masjid Kuba belinya 50.000 satu ya. Berarti kalau 50.000 itu Bunda hitungannya berapa? 12,5 real ya. Nah, tapi kalau nanti sampai di dekat hotel kita beli, maka itu harganya sampai 30 real. Nah, ini sekilas bocoran saja. Ya, artinya kalau mau belanja, kalau tidak mau belanja ya belanja lah ya. Ya, usahakan belanja. Jadi beliau mendirikan masjid itu telah disebut dengan Masjid Kuba ya. Ya, dan masjid ini didirikan dengan dasar takwa, mukjizat takwa ya. Nah, ibu dan bapak jemaah yang dirahmati dan dicintai oleh Allah. Nah, kalau mau dibangunkan rumah dalam surga, aktifkan salat sunat rawatib muakkad 12 rakaat setiap hari ya. Mari hitung, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, berapa jumlahnya? Salam. Anu kacang udu, anu mau dulu. Laki-laki perempuan. Laki-laki sholatnya di sini, perempuan di sana. Duduk bisa. Tengah aja, tengah sini. Video. Ya. Dia lewat kami. Ya. Bapak. Ya Ibu, Bapak.
jempol ya Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu. Nah baru mulai berbunga, berputih, itu berbuah ya, dipanennya nanti ketika waktu haid. Sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya man tatahhara fi baitihi thumma ata masjida Quba'a fa shalla fihi salatan ka ajri umratin, sabda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang berwudu dari tempat tinggalnya, rumahnya atau hotel kalau kita, thumma ata masjida Quba'a, kemudian mendatangi yang namanya masjid Quba yang barusan tempat kita sholat, fa shalla fihi salatan, kemudian mereka datang dalam keadaan berwudu kemudian sholat apa? Apapun yang barusan sholat duha, tahiyatul masjid. Apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang yang sholat di sana diberi ganjaran ka ajri umratin. Kemarin 450 meter ya, kurang lebih 30,5 ya. Nah itu, tapi kok di sini enak banget datang, kemudian sholat, dapat pahala seperti umrah. Jadi ini ada kisahnya dulu, ada asbabul wurud. Kalau di dalam hadis sebab keluarnya hadis itu namanya asbabul wurud. Kalau di Al-Quran sebab turunnya Al-Quran asbabun nuzul, sebab diturunkannya Al-Quran ada. Jadi dulu tatkala orang-orang yang tinggal di kota Madinah ini, kaum Ansor yang asli penduduk, kaum Ansor itu ya, asli penduduk kota Madinah Al-Munawwarah. Ada kaum Muhajirin, yaitu orang yang berhijrah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah, kemudian tinggal di kota Madinah ini, itu Muhajirin ya. Pernah mengadu kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pernah berkeluh kesah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa keluh kesahnya? Beliau mendatangi baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan keadaan yang sedih. Apa yang disedihkan? Ucap para sahabat, wahai baginda Rasul, kami ini sendiri, kami ini bagaimana dengan orang yang tinggal di Mekah? Buat waktu itu belum ke Mekah, belum pembebasan kota Mekah.
Tadi Nabi masih di kota Madinah, belum diperbolehkan kaum Ansor dan Muhajirun masuk di kota Makkah Al-Mukarramah. Kami cemburu wahai Rasulullah. Apa kata baginda Rasulullah? Untuk menenangkan ini para sahabat, untuk menggembirakan hati para sahabat, lantas para sahabat bergembira, senang dengan mendengarkan sabda baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sebabnya kita dari Faisal, bahkan orang yang datang ke kota Madinah paling akhir Sayyidina Ali sudah berpikir, setelah dekat baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dilihat, barulah disambut, bahkan dibuatkan syair oleh orang-orang memang terbukti untuk kebijakan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam terbukti. Pernah ada seorang nenek tua ya, seorang nenek pernah mendatangi baginda keinginan untuk hidup. belum mengutarakan ini tentang kesedihannya, akan tapi hanya melihat untuk wajahnya Rasulullah. 20 rial saja, murah, insyaallah murah. Ambil keranjang. Murah, insyaallah murah. Ambil keranjang. Silakan. Ayo silakan. Kurma supernya juga ada, ayo kurma sukari supernya juga ada. Kurma yang satu bungkus, Silakan. 2 kartus 120 rial saja, murah. Ayo maju, dicoba. Kurma sukari, ayo Bu, ayo. Ayo juga ada, ayo. Silakan Bu Haji. Kurma mudanya juga ada. Siapa yang belum punya keturunan silakan dicoba kurma mudanya tadi di luar. Silakan dicoba. Ayo saudara kurma. Ya boleh dilihat ayo. Boleh dicoba ayo. Boleh dilihat. Juga ada 50 rial 1 kilo, bisa dicampur-campur, coklatnya 50 rial 1 kilo. Ada kurma isi kacangnya juga ada, silakan.
Semua saya dikasih kecuali Pak. Semua saya dikasih. Dari saya itu kalau tempat Jabal Uhud Bapak Ibu itu gunung, dan kata Rasulullah gunung itu yang akan masuk surga. Jadi satu-satunya gunung yang bersama Rasulullah masuk surga, yang masuk surga. Karena waktu Rasulullah naik, artinya kabur daripada Khalid bin Walid pada saat itu, beliau naik ke Jabal Uhud, dan Uhud ini Jabal Uhud ini bergetar dengan saking bahagianya Rasulullah naik. Kata Rasulullah SAW, berhentilah wahai Uhud, engkau akan bersamaku. Ceritanya panjang. Salah satunya berawal dari seorang wanita yang namanya sebelum ada perang Uhud itu ada namanya perang Badar ini. Sebelum ada perang Badar, sebelum ada perang Uhud, ada perang Badar. Tradisi peperangan ya, itu ada perjanjian sebelum berperang. Jadi dia saling mengirim mata-mata dan ingin memberitahu bahwa tanggal sekian, bulan sekian kita akan berperang, caranya seperti ini, tempatnya ini. Waktu itu pamannya Hindun dan saudaranya Hindun laki-laki, paman bapak Hindun, bapak daripada Hindun ini menantang. Jadi musuh sudah berbaik, pada saat itu paling banyak adalah pasukan daripada orang Muslim. Bapaknya Hindun ini sombong. Dia mengatakan, ayo siapa di antara kalian yang berani berduel satu lawan satu sebelum kita berperang. Yang akan duel satu lawan satu saya, anak saya laki-laki, dan satu pendekar dari golongan saya. Ayo siapa di antara kalian yang mau satu lawan satu? Hamzah, orang panglima besar dan teganya ditakuti. Baik, yang akan menghadapi kalian pertama adalah saya sendiri, kedua adalah Ali bin Abi Thalib, ketiga adalah pendekar Abdullah. Majulah mereka satu persatu. Pandainya Hamzah memainkan pedang. Bisa siapa? Sina Ali dan saudara laki-laki itu. Yang terjadi, saudara laki-laki itu matinya karena senjatanya dia sendiri. Dalam riwayat itu dikatakan bahwa pedangnya Sayyidina Ali
berbentuk dua. Jadi ujungnya itu dua. Andai menombak dari jauh, bukan memanah, menombak. Dapatlah pada saat itu namanya apa? Wahsilah pada saat itu yang dipilih oleh Hindun. Gimana caranya saya ingin membunuh Hamzah ini dan jantungnya berikan kepada saya. Sufyan Ats-Tsauri pada saat itu selaku suaminya Hindun mengatakan sudah gak usah keterlaluan. Sampai marah-marah Hindun, kamu ini. Keluarga 3 menit. Ya, setelah itu kembali ke bus masing-masing ya. Mantap, NRA, mantap. Eksklusif. Mereka di belakang di sebelah sana itu ada formasinya apa? Animasinya lah, gambarannya. Jadi Jabal Uhudnya ini, Jabal Rimahnya ini, ya. Jadi motornya dari sini, orangnya dari sana. Mereka turun, kita melihat ke belakang. Iya tenang bodoh aja. السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا حبيب الله، السلام عليكم يا أهل السماء، السلام عليكم يا أهل العرى، السلام عليكم يا أهل الجبال، السلام عليكم يا أهل الأحود، السلام عليكم يا من قال لا إله إلا الله، السلام عليكم يا من أحيا لا إله إلا الله، السلام عليكم يا من مات لا إله إلا الله، السلام عليك أيها orang-orang yang 300 ini sudah membuat ya keranjauan di dalam pasukan muslim. Yang 300 ini yang disebut dengan orang-orang munafik yang dipimpin oleh Abdullah bin Salul. Nah kemudian pada saat terjadi pertempuran ini yang ikut dalam peperangan itu hanya 300-nya kembali ke kota Madinah, disebut dengan orang-orang munafik. Kemudian Mus'ab bin Umair, Abdullah bin Zubair, Bapak Ibu, Masya Allah luar biasanya syuhada ini mereka sedang perang. Takbir. 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أنتم سلفونا ونحن إن شاء الله بكم لاحقون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
kebun kurma, dan alhamdulillah saya lihat antusias Bapak Ibu berbelanja, sehingga itu juga sebagian dari ibadah kita. Karena kenapa kita beli kurma garam dari sini sekitarnya, yaitu kita memegang amanah, harus memegang amanah, jangan sampai mengingkari atau jangan sampai kita melanggar amanah yang kalau berhubungan dengan jasadnya sahabat, maka itu tidak akan bisa disentuh oleh api neraka. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di depan kita ya, sebelah kanan ada sebuah masjid yang dua menara kelihatan. Nah, inilah yang disampaikan. Sudah berada di lobi hotel dalam keadaan berwudu. Jangan tunggu jam 12 baru turun, tapi jam 12 itu kita sudah berada di lobi hotel. Jadinya ya. NRA Group yang membawa 4 anak usaha, yaitu PT NRA, PT MKU, PT Aruna, dan PT BSA telah menambah kekuatan kami dalam melayani para tamu optik.